Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi siang ini setelah kita tadi melakukan implementasi terhadap rencana-rencana keperawatan kita terhadap pasien-pasien kita. Baik, kita mulai aja post conference kita ini langsung ke tim 1. Tim 1 Mbak Fitria langsung menghandle untuk Lucy ya. Baik, silakan Mbak Fitria. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, langsung saja bagaimana hasil tindakan yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan, termasuk kendala selama rekan-rekan melakukan tindakan. Silakan, saya persilakan mulai dari PP1 sampai seterusnya. Berhubung PP1 Kalusi nggak bisa, jadi saya yang mewakilin ya. Untuk pasien Tuan R, usia 40 tahun, dengan diagnosa confirmed COVID-19 dengan keluhan batuk, sesak, tetapi sudah mampu mengeluarkan sputum sedikit. Lalu suara nafas klien terdengar ronki, klien tampak lemas, badannya terpasang terapi oksigen 4 liter per menit. Lalu tanda-tanda vital Tuan R, tekanan darahnya 125/80 mHg, nadinya 79 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 37,4 derajat Celcius. Kesadarannya komposmetis, berat badannya 60 kg, TB-nya 169 cm, kesadaran umumnya sedang. Lalu hasil penunjangnya itu HB-nya 11,4, lalu HT-nya 33, trombositnya 145, leukositnya 2,63. Nah, terapi yang diberikan kepada Tuan R itu terapi oksigen nasal kanul 4 liter per menit, lalu terpasang infus RL 1200 cc per 24 jam, lalu ada vitamin C 3 kali 1, ada vitamin D 1 kali 5000, lalu ada paracetamol, lalu ada zinc 1 kali 20 mg, lalu ada dexamethasone 3 kali 1 tab, lalu ada ketorolac 3 kali 1. Nah, lalu sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Nurse Devita. Silakan Mbak Devita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Katim yang mewakili perawat Kalina akan membacakan intervensi yang sudah beliau lakukan. Di sini pasien Tuan T usia 67 tahun dengan diagnosa medis terkonfirmasi COVID-19. Pasiennya Dr. Wahyu, spesialis paru. Dari intervensi yang sudah direncanakan, yang pertama ada ketidakefektifan bersihin jalan nafas berhubungan dengan muskus dalam jumlah yang berlebih. Implementasinya satu yaitu mengidentifikasi suara nafas sebelum dan sesudah suction. Hasilnya suara nafas klien terdengar ronki dan terdapat suara grok-grok. Memposisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Hasilnya itu diberikan posisi semi-fowler klien dan klien mengatakan posisi tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan fisioterapi dada. Hasilnya itu klien mengatakan nyaman dan mudah mengeluarkan sekretnya. Yang keempat yaitu mengauskultasi suara nafas, catat adanya suara nafas tambahan. Hasilnya itu masih terdapat suara nafas ronki dan terdapat suara grok-grok. Yang terakhir itu monitor respirasi dan status O2. RR-nya 23 kali per menit, saturasi oksigennya 97%. Untuk diagnosa yang kedua, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Yang pertama itu monitor suhu sesering mungkin. Hasilnya suhunya 38,2 derajat Celcius, memonitor warna dan suhu kulit. Hasilnya kulit klien tampak agak kemerahan dan teraba hangat. Monitor tekanan darah, nadi, dan RR. Hasilnya tekanan darah 110/60 mm higrodium dan respirasinya 23 kali per menit. Melakukan kompres pada pasien di daerah lipat, paha, dan aksila. Hasilnya suhu tubuh klien sedikit menurun. Meningkatkan intake dan cairan nutrisi. Klien diberikan air putih yang cukup dan klien mau meminumnya. Yang terakhir yaitu memberikan antipiretik.
klien diberikan paracetamol. Untuk diagnosa terakhir itu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ditandai dengan yang pertama yaitu melakukan pengkajian nyeri. Itu hasilnya klien mengatakan masih nyeri dan skala nyerinya 4. Terus klien maaf. Kenapa? Break dulu aja, nanti break dulu aja ya. Iya, break dulu. Baik, untuk hasilnya sendiri itu yang pertama kebersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan muskul dalam jumlah yang berlebih. Itu klien mengatakan masih batuk. Objektifnya suara nafas klien masih terdengar ronci, tampak sputum dengan konsistensi yang kental, warna hijau, terdengar suara golok, klien tampak nyaman dengan posisi semi-fowler. Terus hasil hanya itu argumentasinya itu masalah belum teratasi. Untuk intervensinya sendiri itu masih dilanjutkan. Auskultasi suara nafas, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, lakukan fisioterapi dada, auskultasi suara nafas, berikan bronchodilator bila perlu, dan monitor respirasi. Untuk diagnosa evaluasi kedua yaitu diagnosa hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Yang pertama, data subjektifnya klien mengatakan masih demam, klien mengatakan tubuhnya masih terasa lemas. Untuk data objektifnya sendiri yaitu tekanan darah klien 110/60 mm higrodium, nadinya 80 kali per menit, RR-nya 23 kali per menit, suhunya klien 38,2 derajat Celcius. Masalahnya belum teratasi dan intervensinya masih dilanjutkan, yaitu monitor suhu sering mungkin, monitor warna kulit dan suhu kulit, memonitor tekanan darah, kompresi pasien dengan dilipat paha dan dada, dan aksila, tingkatkan intake dan cairan nutrisi, berikan antibiotik jika perlu. Untuk diagnosa terakhir yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Untuk tiap subjek sendiri itu klien mengatakan nyerinya sedikit berkurang, nyerinya ketika klien menarik nafas, tekanan darah maksudnya kualitasnya itu seperti tekan benda berat di dada dan skalanya itu 4. Untuk objektif sendiri, klien tampak sudah bisa tidur, klien tampak masih sedikit meringis, klien tampak mengikuti instruksi yang diberikan perawat. Untuk masalah itu, masalah belum teratasi, intervensinya masih dilanjutkan. Lakukan pengkajian nyeri, terus observasi nyeri yang dirasakan, ajari klien teknik farmakologi, dan yang terakhir itu tingkatkan istirahat. Sekian, saya kembalikan ke kepala ruangan. Baik, lanjut ke tim 3, Mbak Revita. Oke, baik. PT-nya Mas Reza ya, sama saya sendiri. Oke. Baik, silakan. Ya, Bu. Ya, selamat pagi. Di sini saya akan melaporkan pasien kelolaan saya. Saya memegang kasus Nyonya Y dengan COVID-19, usianya 75 tahun. Di sini intervensi yang dilakukan yang pertama, memonitor frekuensi, irama, dan kedalaman nafas dengan hasil frekuensi pernapasan 28 kali per menit, iramanya teratur, lalu kedalamannya dangkal. Lalu yang kedua, memonitor kemampuan batuk efektif. Klien sudah mengetahui caranya batuk efektif, lalu memonitor adanya sumbatan jalan nafas. Dengan hasilnya terdapat sumbatan jalan nafas. Lalu yang keempat, mengauskultasi suara bunyi nafas. Dengan hasil suara bunyi nafas terdengar ronki. Lalu memonitor saturasi oksigen dengan hasil saturasinya rentan dari 92 sampai 93%. Lalu yang keenam, memberikan teknik proning. Dengan hasil klien diberikan dan diajarkan teknik proning dan saturasi meningkat. Lalu pada diagnosa yang kedua yaitu dengan
bersihan jalan nafas dengan intervensi yang pertama, mengidentifikasi kemampuan batuk efektif dan klien dengan hasilnya klien mampu melakukan batuk efektif. Lalu yang kedua, memonitor sputum, jumlah dan karakteristik. Jumlah sputum banyak dan berwarna putih kental. Lalu yang ketiga, mengatur posisi Fowler dan semi Fowler dengan hasil klien sudah diberikan posisi Fowler. Lalu menjelaskan prosedur batuk efektif dan klien sudah teredukasi. Lalu menganjurkan batuk efektif dan klien sudah melakukan batuk efektif dengan baik. Lalu mengkolaborasikan pemberian mukolitik atau ekspektoran dengan hasil klien diberikan dengan terapi nebulizer. Lalu diagnosa yang ketiga dengan hipertermi. Di sini intervensi yang pertama yaitu memonitori suhu tubuh dengan suhu tubuhnya 38,1 derajat Celcius. Lalu memonitori keluaran urin dengan outputnya 1.500 cc. Lalu memberikan cairan oral dan klien sudah tampak minum banyak air putih. Lalu mengkolaborasikan pemberian cairan IP dengan hasil klien terpasang infus RL 500 cc per 24 jam. Lalu di sini dengan evaluasi yang diagnosa pertama yaitu dengan tesnya klien mengatakan batuk, lalu klien mengatakan agak sesak, lalu dengan objektifnya TTV-nya tekanan darah 121 per 66 mmHg, nadinya 73 kali per menit, lalu suhunya 38,1, lalu respirasinya 28 kali per menit. Di sini klien tampak terpasang nasal kanul 3 lpm. Lalu analisanya masalah belum teratasi, dengan planningnya intervensi dilanjutkan. Lalu swab yang kedua dengan bersihan jalan nafas, data subjektifnya klien mengatakan batuk, mengeluarkan sputum berwarna putih. Lalu data objektifnya klien tampak batuk dan aktif terdapat sputum. Lalu di sini analisanya masalah belum teratasi, dengan planningnya intervensinya dilanjutkan. Lalu yang ketiga dengan hipertermi, klien mengatakan demam semalam. Lalu klien data objektifnya suhunya 38,1 derajat Celcius. Lalu akral tubuh klien agak hangat dan klien tampak pucat. Dengan analisanya masalah belum teratasi dan planningnya intervensi dilanjutkan. Oke, saya terima kasih laporan dari saya. Saya kembalikan ke kepala ruangan. Baik, saya akan melaporkan tugas saya sebagai PP untuk pasien Tuan A. Untuk diagnosa pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi jalan nafas. Dan untuk diagnosa yang kedua tentang gangguan ventilasi ini, alhamdulillah tindakannya banyak yang bersamaan. Jadi saya bisa lakukan satu tindakan untuk dua diagnosa, antara lain itu mengidentifikasi kemampuan pasien batuk. Pasien memang batuk dari terdengar bunyi grok-grok, tapi sputumnya masih sulit keluar. Memposisikan pasien dengan posisi semi-polar, alhamdulillah pasien merasa lebih nyaman dengan posisi semi-polar. Terus sputumnya masih sulit keluar, kemudian mengobservasi adanya kelan otot bantu nafas. Memang untuk nafas menggunakan otot bantu nafas. Saat ini dengan sen masih besar antara 94 dan 95. Membantu pasien posisi prone juga kami lakukan, alhamdulillah, dan pasien bisa bekerja sama untuk posisi prone. Walaupun untuk awal-awal pasien masih perlu adaptasi karena memang masih kurang nyaman, tapi berikutnya pasien merasa lebih enak, saturasi pun naik sampai 96. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu untuk hipertermi, kami lakukan monitoring vital sign. Suhunya masih 39,7. Kemudian kami memberikan kompres di dahi dan di ketiak, dan juga memberikan terapi sesuai dengan instruksi dari dokter. Ada paracetamol drip 1000 mg sudah diberikan. Kami observasi 1 jam kemudian, alhamdulillah suhunya turun dari 38,7.
Karena selesai suhunya turun, badannya basah, keringetan, kami gantikan pakaiannya, kami lap dulu, kami keringkan, kami ganti baju yang basah, dan juga dengan linen-linennya. Itu pasiennya ngobios banget deh Bu, pokoknya ngobios banget, basah karena ada 397. Kami ganti baju dan linennya, alhamdulillah pasien merasa lebih nyaman. Jadi evaluasinya untuk bersihan jalan nafas ini belum teratasi karena sputumnya masih sulit keluar. Batuk pasien juga masih cukup hebat, terutama kalau saat dia bicara, itu terangsang bicara, tuh batuknya nggak putus-putus. Kemudian untuk diagnosa yang kedua mengenai gangguan ventilasi spontan juga masih belum teratasi. Pasien masih menggunakan banyak otot bantu nafas untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Dan untuk diagnosa ketiga mengenai hipertermi juga masih belum teratasi. Suhu pasien terakhir masih 38,7 walaupun turun dari 39,7. Demikian laporan saya untuk tindakan hari ini. Baik, kalau gitu kita tutup aja post conference kita siang ini. Alhamdulillah rencana perawatan yang kita rencanakan tadi pagi bisa terlaksana sampai dengan siang ini. Walaupun belum semua masalah bisa teratasi, insya Allah pelan-pelan dengan berjalannya waktu dan terus tindakan-tindakan perawatan yang bisa kita lakukan dari si pagi, kita operasikan ke siang sore, selalu dilanjut sama yang malam, insya Allah hari-hari berikutnya pasien kita bisa lebih baik lagi. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa, semoga dinas pagi yang mau pulang bisa selamat sampai bertemu dengan keluarga, dinas sore yang mau menjalankan tugasnya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, bisa menolong pasien-pasien kita sehingga semuanya menjadi lebih baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.